Terima kasih pada Ibu yang bertanya. Pertama, Husain bukan hanya kaum Syiah yang memuliakan. Kita, kaum Muslim juga memuliakan Husain. Kenapa kita muliakan? Karena dia adalah salah seorang sahabat Nabi. Yang kedua, kenapa? Yang kedua adalah dia seorang cucu Nabi SAW. Dan kita dianjurkan memuliakan keluarga Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis sebutkan oleh Rasulullah SAW, dalam hadis wa Imam Muslim, "Udzakirkumullah fi ahli baiti, udzakirkumullah fi ahli baiti, udzakirkumullah fi ahli baiti." Jadi kita menghormati. Karena di antara bukti cintanya kita kepada Rasulullah SAW, mencintai keluarga beliau. Ya, bagian dari keimanan kita, kecintaan kita pada Rasulullah SAW, mencintai keluarga beliau. Tapi yang beriman. Ya, yang beriman. Nah, Husain adalah seseorang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan dia cucu beliau. Nah, kemudian juga seorang sahabat Nabi SAW yang mulia. Jadi kita juga mencintai Husain. Tetapi kenapa Syiah ini bukan berarti dia mencintai Husain, tapi adalah melebihi batas-batas yang dibolehkan dalam agama. Ini yang kita catat. Jadi bukan berarti kita tidak mencintai Husain. Kita mencintai Husain sebenarnya mencintai para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ya. Mana kita mencintai ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Tetapi orang Syiah ini adalah ekstrim, berlebih-lebihan, ghulu dalam bahasa agamanya. Ya, dalam bahasa agama mereka berlebihan melampaui batas yang dibolehkan. Sehingga menjadikan hari kematian sebagai hari yang harus berduka, berasungkawa, menyiksa diri. Ini nggak boleh. Atau sampai mengatakan orang yang berziarah ke kuburannya pada hari Asyura atau mendatangi kuburannya akan mendapat berkah, murah rezeki, segala macam. Bermacam-macam mereka buat. Ya, ini yang tidak benar. Ya. Ziarah kubur boleh. Ziarah kubur siapa saja, kapan saja, tanpa harus tentukan harinya dan tempatnya juga. Ziarah kubur itu hanya tujuannya dua. Pertama, memohonkan ampun bagi orang dalam kubur itu jika seorang muslim. Yang kedua adalah mengambil pelajaran dari bagaimana kita menyadarkan kita akan kembali ke akhirat, akan meninggal dunia, mengingatkan bagaimana amal ibadah kita terhadap menghadapi hari yang pasti akan kita hadapi semua. Semua kita akan mengalaminya, itu kematian. Itu saja. Jadi, kenapa orang Syiah itu berlebih-lebihan? Nah, itu banyak sekali. Sebetulnya di antara mereka, pertama kita jelaskan sebelumnya. Pertama, Husain ini menikahi putri dari Yazdajir. Nah, sebetulnya Syiah ini sebetulnya lebih lengkap. Sebenarnya mereka ini ada ajaran Majusi yang hakikat ajarannya Majusi, tapi mereka bungkus dengan ajaran Islam. Nah, karena mereka mengagungkan keturunan Yazdajir, orang Majusi itu, Raja Persia, ya. Nah, kemudian di saat Umar Al-Khattab menghancurkan kekuasaan orang Majusi Persia waktu itu, mendapat tawanan putrinya dan kemudian dinikahi oleh Husain. Nah, di sini mereka mengagungkan Husain, mereka menganggap pertemuan antara dua darah biru gitu. Menurut mereka sebenarnya jelaskan para ulama kita. Nah, dan juga mereka menjadikan peluang untuk expose melebih-lebihkan Husain ini cara untuk menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, untuk menyesatkan kaum muslimin dari ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, maka lahirlah berbagai doktrin-doktrin Syiah itu mengatakan bahwa nanti sebelum hari kiamat manusia akan dibangkit dulu, ya, termasuk musuh-musuhnya Ahlul Bait akan dibangkit dulu. Mereka meyakini adanya Mahdi, mereka meyakini telah berubah-ubahnya Al-Quran, kemudian meyakini adanya taqiyah, ya, bolehnya berbohong segala macam. Dan banyak sekali keyakinan mereka. Ada lagi namanya Al-Bada. Mereka mengatakan Al-Bada itu adalah Allah tidak tahu atau apa-apa yang akan terjadi. Lalu setelah Allah memutuskan, kemudian Allah melihat ada hal yang berefek buruk, lalu dirubahlah pendapatnya. Dan itu Al-Bada menurut mereka. Dan banyak sekali pemahaman mereka yang mereka rekayasa di balik atas nama cinta Ahlul Bait ini. Maka oleh itu kita perlu menjelaskan berbagai persoalan ini kepada kaum muslimin agar mereka tahu hakikat bagaimana seharusnya mereka memandang berbagai persoalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.